lembut dan setiap hari. Demi pendosa saat menyesal, tawarkan kesembuhan dan pengampunan. Dan yang percayanya hatinya akan tenang Tuhan. Harapanku mulai kini selamanya. Oh Tuhan, harapanku selamanya. Aku berdiri kau di hadirat-Mu yang genggam hikmat segala zaman, yang meredakan murka lautan. Kau korban yang hidup, sumber kehidupan Tuhan. Harapanku mulai kini selamanya. Oh Tuhan, harapanku selamanya. Ramanya lembut dan setiap hari. Demi pendosa saat menyesal, tawarkan kesembuhan dan pengampunan. Dan yang percayanya hatinya akan tenang Tuhan. Harapanku mulai kini selamanya. Oh Tuhan, harapanku selamanya. Tuhan, harapanku mulai kini
Hanya Engkaulah harapan kami Tuhan. Amin. Tidak ada harapan kami yang lain. Haleluya. Jika kami berharap kepada kekuatan kami atau berharap kepada kekayaan kami, maka di akhir zaman ini Tuhan kami hilang. Tapi kami tahu Tuhan, jika berharap kami hanya kepada Engkau saja, Haleluya. orang yang mengikuti Yesus tak pernah ada kekecewaan. Amin. Sebab itu pada saat ini Tuhan, biarlah digenapi pujian kami ini pada saat ini. Haleluya. Haleluya. Biarlah benar-benar Tuhan sesuai dengan pujian kami. Kami hanya berdiri Tuhan di hadirat-Mu. Biarlah kami berdiri Tuhan kagum di hadirat-Mu. Amin. Karena kami tahu di luar Engkau kami tidak ada memiliki ketenangan. Tapi kami percaya Tuhan. Oh haleluya. Jika kami ada bersama dengan Engkau, mendekatkan diri kepada Engkau, Tuhan, haleluya. Walaupun di akhir zaman ini, di mana-mana pun Tuhan kami mendengar, kami melihat Tuhan sebagaimana yang terjadi di akhir zaman ini. Tapi kami percaya Tuhan, oh firman berkata Tuhan bahwa, atau pesan berkata kami hanya sebagai penonton Tuhan. Haleluya. Dan kami tahu Tuhan di akhir zaman ini, Engkau mati bagi kami. Engkau Tuhan rela, oh haleluya, mati untuk kami Tuhan. Terima kasih setiap semua Tuhan kebaikan-Mu itu bagi kami. Pada saat ini Tuhan, biarlah pujian yang mulut kami berkata-kata mengucapkan bahwa kami berdiri. Kami rindu pujian ini Tuhan. Kami tidak mau hanya kata-kata saja Tuhan, tetapi biarlah benar-benar Tuhan kami merasakan pujian kami ini. Karena kami tahu Tuhan, oh haleluya, kami tahu bahwa hanya Engkaulah segala kehidupan kami Tuhan. Tidak ada kehidupan kami lain yang berasal dari Bapa kami secara daging, atau siapapun Tuhan yang berasal dari manusia yang ada di bumi ini, selain hanya daripada Engkau Tuhan. Pada malam hari ini kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami datang di tempat ini bukan karena tidak ada lagi pekerjaan kami yang lain yang dapat kami lakukan Tuhan. Banyak pekerjaan kami Tuhan, karena kami tahu kami ini daging. Banyak hal-hal yang bisa kami lakukan Tuhan, yang harus kami kerjakan. Tetapi kami tahu Tuhan bahwa pekerjaan-pekerjaan itu terbatas Tuhan gunanya. Karena firman-Mu berkata Tuhan, oh haleluya, latiha badani terbatas, tetapi oh haleluya, ibadah kami pada saat ini Tuhan, maka kami tahu bahwa sanggup untuk mengubah kehidupan kami ini. Amen. Bukan hanya kehidupan kami ini saja Tuhan, setiap kebutuhan kami yang lain, mulai dari kecil Tuhan sampai kepada yang kami butuhkan ada di bumi ini Tuhan, Kau sanggup bekerja Tuhan lewat kami beribadah pada malam hari ini. Maka pada saat ini Tuhan, biarlah benar-benar kami yang beribadah di tempat ini pada malam hari ini, biarlah kami sungguh menyadari Tuhan bahwa ini bukan hanya kebiasaan-kebiasaan saja, tetapi kami tahu karena hidup kami Tuhan, kami tahu bahwa hidup kami ini di luar Engkau kami tidak dapat melakukan apapun, dan di luar Engkau kami tidak dapat Tuhan Yesus bernapas pada saat ini. Oleh sebab itu terima kasih ya Tuhan, layakkan kami pada saat ini untuk duduk di hadapan-Mu. Engkau tahu Tuhan pada saat ini semuanya kami yang duduk di tempat ini pada saat ini, dan Engkau tahu Tuhan apa yang sedang kami pikirkan. Biarlah benar-benar Tuhan pemikiran yang lain pada saat ini, memikirkan hal-hal yang berasal dari dunia ini Tuhan, pada saat ini kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi biarlah pikiran kami, renungan kami, pandangan kami biarlah hanya tertuju kepada Engkau saja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berkati kami. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita bagi Dia. Mataku tertuju padamu. Haleluya. Dalam mata kita pada saat ini hanya tertuju kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita pujian ini.
benar-benar kerinduan hati kami hanya mau menyenangkan hatimu. Amin. Amin. Karena kami datang di bumi ini dan Engkau datang Tuhan, Engkau menjadi roh dan Engkau mati bagi kami Tuhan. Tidak ada kerinduan-Mu yang lain, Engkau mati selain kerinduan kami di akhir zaman ini mau melakukan kehendak-Mu. Sebab itu tolong kami. Kami tahu bahwa kekuatan kami hanya terbatas Tuhan. Tidak seberapa kekuatan kami Tuhan. Tetapi kami tahu bahwa ada yang memberikan kepada kami kekuatan yang mampu Tuhan mengalahkan dunia ini. Itu adalah iman kami. Pada saat ini berkati kami. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Glory, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Saya serahkan doa pembukaan kepada saudara kita Purnama. Yesus, terima kasih. Kami merenungkan firman-Mu Tuhan. Betapa Engkau mati di kayu salib dan kami ada dalam Engkau Tuhan. Dan Engkau membayar harga supaya kami di zaman akhir ini bisa ekspresi melalui kehendak-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus bahwa kami orang-orang yang telah Kau pilih sebelum dunia dijadikan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Engkau sudah tahu apa yang terjadi di tempat ini Tuhan. Malam ini semua ada di dalam penuntunan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya hari ini malam ini Engkau hadir di tempat ini. Engkau bersama-sama dalam hati kami. Roh-Mu dalam hati kami Tuhan. Sehingga ada rangsangan, ada kebangunan rohani secara pribadi dalam kami Tuhan. Selama kami beribadah dengan pastor kami tempat ini, ada hati yang berbual-bual Tuhan. Mulai ada tekad Tuhan, keputusan dalam hati kami bahwa oh Tuhan Yesus, kehidupan kami abadikan kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, pimpin kami, urapi kami Tuhan, sehingga api ini mulai menyala terus Tuhan Yesus. Hati kami berkobar-kobar Tuhan. Sehingga kita maju Tuhan. Maju dalam iman, maju dalam pengharapan, maju dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami malam ini, berikan kekuatan, kesegaran Tuhan untuk bisa menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Dan kami bisa menjadi orang yang lebih baik lagi Tuhan. Makin baik lagi Tuhan, makin benar di hadapan-Mu, karena Engkau membenarkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pelayan-pelayan-Mu yang melayani semuanya dalam hadirat Tuhan, dalam kasih Tuhan, yang bekerja sama-sama di tempat ini dengan benar. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami, ibadah kami yang pertama ini hanya dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita katakan Amin. Kita hanya mau melakukan kehendak Tuhan. Amin. Pada saat ini mari kita angkat satu lagu pujian, katakan Allah itu baik. Allah
bagi kita, men. Amin. Dia luar biasa. Haleluya. 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 Kita mau mengangkat sekali lagi pujian ini, kita mulai dari awal, amin. Karena Tuhan itu baik bagi kita. Dia tak pernah meninggalkan kita. Bapak kita, mama kita bisa meninggalkan kita, tetapi dia tidak pernah meninggalkan kita, amin. Dia sudah berikan janji itu, dan janji itu jika dia mengucapkan, maka itu dia tidak bisa lagi dia menggenapinya, amin. Amin. Sebab itu mari kita akan pujian kita katakan Allah itu baik. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik hati. Haleluya. Tunjukkannya kasih setianya. Dia sanggup memberikan kebutuhan kita, amin. Amin. Aku ini ada sedikit kesaksian. Memang sebenarnya tidak tadi mau saya pendengarkan kepada saudaraku, tetapi karena pujian sudah mengingatkan, dia mencukupkan kebutuhanku. Beberapa hari yang lalu saya waktu kita siap bertemu di rumah Pak Goni, lalu saya sampai di ladang karena ada di situ cabai sedikit saya tanam gitu. Tapi aku duduk, saya merenungkan firman yang semalam. Karena dia berkata hari itu ibadah apa dikatakan itu badani itu Latihan badani terbatas, amin. Dan saya berdoa, Tuhan, apa yang saya hari ini untuk kebutuhan firman yang saya harus ingat gitu. Lalu tergerak di dalam hati saya, dikatakan di dalam Matius 6 ayat 8. Dia di situ berkata bahwa jadi kamu jangan seperti mereka dikatakan. Sebelum kamu minta, Tuhan sudah buka Pak. Aku ini berkat, iya. Sebenarnya tadi tidak saya mau apakan, tapi dari hatiku. Iya. Matius. Kamu seperti mereka karena Bapa mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta. Iya. Itu. Amin. Makanya kita percaya bahwa Tuhan kita itu luar biasa kan? Sebelum kita minta, Dia sudah tahu. Tapi jangan nanti kita diam aja. Harus butuh meminta, harus butuh beribadah, karena beribadah itu tahu sanggup untuk mencukupi kebutuhan kita, men. Pada saat ini, marilah kita persiapkan hati kita. Itulah berkat. Sebenarnya tidak saya mau apakan, tetapi karena mendorong di dalam hati saya, itu yang saya dapatkan. Janganlah kamu sama seperti mereka, men. Kita tahu siapa mereka di hari zaman ini. Ya. Jika tahu siapa mereka, berarti kalau udah dikatakan siapa mereka, berarti bukan kita, bukan golongan kita gitu. Pada saat ini mari kita persiapkan hati kita. Tengahkan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita bagi Dia. Kurindu firman-Mu.
Berfirmanlah saat ini bagi kami. Berfirmanlah. Haleluya. Saya serahkan kepada pelayan. Amen. Haleluya. Iya. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, seperti apa yang menjadi keluar dari mulut kami malam ini Tuhan Yesus, kerinduan kami adalah bertemu dengan Engkau muka dengan muka Tuhan, pribadi demi pribadi Tuhan Yesus. Berkuasalah dalam hati kami Tuhan, sehingga Matius berkata, berbahagialah mereka yang rindu, yang haus, yang lapar akan firman-Mu, maka semuanya akan Kau puaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jiwa kami ini yang kecil ini Tuhan, hati kami yang kecil ini Tuhan, hanya dapat dipuaskan hanya lewat firman-Mu Tuhan. Hal dunia, hal daging, kesenangan mata, kekangkuan hidup tidak dapat memuaskan hidup kami, tapi firman itu sendiri memuaskan hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami diberi kesempatan Tuhan di zaman ini hidup sebagai saksi Tuhan. Karena Engkau berkata Tuhan, Engkau ada dalam mempelai-Mu. Orang bisa melihat Tuhan, melihat mempelai di zaman ini. Tuhan, itu yang kami renungkan. Sehingga nama-Mu, sehingga kasih-Mu mengalir orang-orang pilihan-Mu, mempelai-Mu zaman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bisa menikmati hadirat-Mu, pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Engkau selalu menghibur kami saat kami susah, saat kami kekurangan, saat kami sakit, saat kami butuhkan sesuatu. Tuhan, Engkau tak pernah terlambat-lambat Tuhan Yesus. Engkau tak pernah mengulurkan waktu Tuhan untuk menolong kami umat-Mu. Tuhan, tak dapat membalas kasih-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini kami Tuhan, bukakan hati kami saat ini. Bukakan mata pengertian kami Tuhan. Begitu banyak firman disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, Kau bicara melalui dia untuk kebutuhan kami. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau menikmati, merenungkan itu Tuhan. Bahwa itu milik kehidupan bagi kami sepanjang hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Dalam nama Yesus, kami buka hati kami. Dalam nama Yesus, Tuhan berikan kesegaran bagi kami malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Mari kita katakan. Amin. Halo saudaraku. Halo. Kita diberkati sepanjang minggu ini. Amin. Amin. Kalau saya merenungkan berkat-berkat Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan kepada kita melalui hamba-Nya, saya percaya mulai hati kita berubah-ubah semuanya. Haleluya. Mulai berkobar-kobar bahwa sudah ada titik terang, sudah ada kejelasan, sudah ada motivasi, sudah ada rangsangan.
dalam hati kita. Selama ini kita mungkin amnesia, kata Brennan. Apa amnesia? Lupa diri siapa kita sebenarnya. Malah kita orang yang sangat penting, saudaraku. Dan terpenting di bumi ini. Bayangkan Tuhan katakan, masih ada engkau makanan belum kuhancurkan dunia ini. Masih ada mempelai makanan belum kumusnahkan dunia ini. Betapa kita sangat berharga zaman ini, saudaraku. Pertenungkan itu, kalau ingat itu Tuhan. Bersyukur aku Tuhan. Terima kasih betapa pentingnya kami zaman ini Tuhan. Kami selama ini kita amnesia, saudaraku. Di bawah larut oleh kesibukan, di bawah hanyut oleh berkat-berkat, di bawah hanyut oleh segala macam keinginan. Lupa kita Tuhan. Makanya Tuhan itu baik, Dia gembala kita, men. Dia nggak mau hilang satu pun di antara kita. Haleluya. Saya renungkan itu. Tadi siang saya ambil kelapa ini saya sedikit. Sudah saya kodikan kelapa, saya berjalan naik kereta kira-kira 50 meter, saya berhenti. Tadi nggak mau bapak anda itu. Kuli, tadi kita lah sudah terpok nari jah. Benar teman-teman. Jadi, hati saya Tuhan terima kasih gitu. Terima kasih Tuhan. Alam diingatkan Tuhan umbang dah, kalahnya pun tadi. Jadi saudaraku, hal kecil-kecil seperti ini pun, setiap kalau kita perhatikan hal kecil, kalau kita teliti, terima kasih Tuhan, bersyukur Tuhan. Senani kenumbang di atasnya pengumuman di separuh. Jadi, saudaraku, begitulah Tuhan menopang kita tiap hari. Makanya kalau kita perhatikan kasih Tuhan, makanya saya percaya orang pesan gak ada yang susah. Amin. Gak ada yang susah, gak ada yang miskin. Pasti makin hari makin diberkati. Amin. Karena dia gak mau anak-anaknya miskin. Karena zaman Laodikia, buta, melarat, miskin, telanjang. Kita dah keluar dari situ, saudaraku. Kita masuk ke zamannya mempelai. Haleluya. Penuh dengan berkat, sukacita, apalagi pesan zaman ini. Nabi katakan apa? Seluruh vitaminnya di pesan ini komplek, katanya. Haleluya. Renungkan itu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan gitu. Tadi pastor bilang, siang, masih capek saya. Kau berbagi, katanya. Kai-kai, bantah. Saya percaya, Tuhan yang menyuruh gitu. Lalu, saya perhatikan dari tadi pujian, firman, komplek juga apa yang saya dapatkan di sini. Amin. Karena Tuhan mau sinkron, sempurna, men. Amin. Enggak pecah sana, pecah sini, golong sana, golong sini, enggak. Semua komplek sempurna. Sesuai dengan apa yang saya dapatkan, terutama apa yang saya dapatkan. Kalau kita perhatikan, orang pas kita bicara, dalam hati kita sudah menunggu itu. Sudah ada cabang-cabang yang bermekaran di situ. Amin. Puji Tuhan. Karena berkualitas aminnya. Amin. Kalau kita lihat sini, saya dapatkan berkat waktu saya tadi makan. Tuhan kaya berkatnya Tuhan. Akulah kutukai sampaikan itu Tuhan. Tapi di kami bicara pasti gitu. Haleluya. Lalu tergerak Ibrani pasal 12 katanya. Mari kita baca sama-sama. Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan ke-6. Haleluya, kita baca secara responsorial. Ibrani 12 ayat 1 sampai ayat 6. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia.
yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Dia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Amin. Amin. Saya dapat saya baca ini. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Di sana. Karena apa? Ada berkat yang spesial. Suara Tuhan kalau kita dengar betapa sangat indahnya saudaraku. Haleluya. Suara pemimpin, suara gubernur, suara apa saja kalau kita dengar yang lebih tinggi daripada kita suka cita. Apalagi suara Roh Kudus kita dengar. Amin. Makanya mari kita melatih sesuai dengan firman yang disampaikan oleh Gembala, akrab. Nah, dia dekat ini. Akrab, sahabat karib nah deh. Ada go sahabat karib dekat. Rahasia na kuta. Rahasia aku petahna. Jangan dalam keluar tapi lid. Ya sama-sama menanggung. Ada sahabat karib nih dekat. Mungkin pagoh istilahnya. Lain akan istilah meja, jago tak begitu. Jago me, kan di kuliah itu contoh lah begitu. Karena saling tukar pikiran, itu saking karibnya. Makanya kita berpercaya saudaraku dikatakan sini supaya bertekun dalam iman. La song-song lagi kalak karo. Song panas, song bergah, song maju, song mundur, begitulah. Tekun artinya tetap hal yang sama, bahkan lebih maju lagi. Saya renungkan itu, selama ini kami Tuhan, kami kurang tekun sebetulnya. Kami seperti pastor tadi, anggap enteng, ngomeh, jam ya. Itu orang cici bukan orang tekun itu anggap sepele namanya. Tapi firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita kembali. Maka saya katakan terima kasih Tuhan. Seperti angkat pujian, mataku tertuju kepadamu. Amin. Sini pun ada dikatakan tadi, pandanglah Yesus. Haleluya. Jadi katakan, karena kita ini mempunyai banyak saksi. Kita kan ada di zaman akhir saudaraku. Orang bisa melihat. Denominasi bisa melihat mulai dari Nabi katakan dari Katolik, Protestan, Metodis, Pentakosta, Karismatik, Pentakosta yang lainnya, dan kita dipesan. Jadi orang bisa melihat kita. Maka saya pastikan diri saya kalau dalam berkumpul, kalau istilahnya menasihati, mengajar, tak menuntut gitu kan, saya lihat kita dah tahu bagaimana ukuran dalam pesan ini, amen. Obat tidak tahu nih kepet kita, enak kita tak kepet kita. Ada sempat ada yang ngajari kita dalam pesan, kamu terbalik. Kamu terbalik udah kamu begak bante. Itu dah nama dalam pesan. Saya katakan udah turun derajat kita seperti itu. Saya turun nih. Apa yang ditembok begini nasihat tidak begini, dan tidak belum naik KIP. Mempermalukan Tuhan kalau seperti itu. Tapi kalau kita dalam pesan, kita ini orang-orang kaya sebetulnya. Orang sangat kaya firman saudaraku. Sesuatu ada dalam pesan, dan keluar pemulihan ada dalam pesan. Amen. Makanya orang berkata gini-gini, firman saja mereka bilang lulus nih ke Bandung. Masalah masalahnya terus disampaikan dan keluar nggak mau. Apa artinya? Dikatakan karena kita punya banyak saksi. Iya. Orang melihat kita nih selalu. Apalagi orang cara pakaian kita dilihatnya, dandanan kita dilihatnya, sikap kita sehari-hari dilihatnya, dinilai tiap hari kita, dipandang tiap hari kita bagaimana nih? Anak tua nih, menurut saya lihat dulu, apakah anak tua atau tidak? Gitu selalu pandangan orang sama kita. Karena udah banyak kali perbedaan gitu.
Ayo sama-samanya nggak diperhatikan. Sama-sama rokoknya, sama-sama minum tuanya, sama-sama yang lain nggak diperhatikan itu. Tapi kalau udah beda katanya itu, saudaraku, kita bisa merenungkan itu, saudara yang tahu itu. Mereka kata sini, yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban. Haleluya. Semua yang dinasihatkan firman Tuhan bagi kita bagi gembala, itu beban semuanya. Nggak bisa kita berlari cepat. Beban, kemalasan itu beban. Ketidakpedulian itu beban. Apalagi dikatakan tadi, acuh tak acuh itu juga beban. Maka dikatakan, marilah kita menanggalkan. Oh Tuhan, saya percaya. Saudaraku, meskipun kita satu minggu ini sudah kita bayar harga, waktu, uang, tenaga. Kalau terlungkah itu kita bertekad mau sia-sia itu semua. Karena kita harus menanggalkan semua beban dan dosa. Apa dosa? Tidak percaya. Ketidakpercayaan. Itu kita tanggalkan. Kita nggak percaya, takut kita nggak percaya. Tahu kali kita, saya dulu pernah tantang orang seperti sama saya. Tuhan, ada begini jumlah pajak begini sini pak pemalit, sinuan pemalit, sisa ada kalau aku nempak 4 saat cuma, lalu datang ibu kepada saya, alane korjo, lo kayak kira uang masuk, lo kayak depan apa nak sana. Nah, saya kata seperti ini, Tuhan, ini suara apa ini gitu? Suara hati saya itu suara iblis. Saya berkata, saya anak Abraham. Anak Abraham, saya percaya dia diberkat dan memberkati gitu. Tanggalkan semua. Nanti terjong, stop terjong. Apa pekerjaan? Berdoa. Saya tanam semua. Saudaraku, lebih baik saya menderita 3 tahun daripada menderita seumur hidup saya bikin begini. Maka dikatakan menanggalkan kebiasaan itu, menanggalkan saudaraku. Kebiasaan buruk itu ditanggalkan. Banyak kali tadi kalau saya perhatikan tadi, mulai dari kita ketemu sama Pak Goni di rumah Karo di sini, semuanya kita ditanggalkan semuanya hal-hal yang buruk semua. Bagaimana kita maju jemaat Tanah Karo kalau masih ada kayak gitu sama kita? Saya renungkan itu, Tuhan, terima kasih. Makanya saya bilang, Tuhan, kapan datang Pak? Itu karena hati saya saudaraku ingin maju gitu. Amin. Kapan datang? Dia nggak bilang, sabar nak, waktu. Mungkin waktu kita dan waktu Tuhan berbeda, men. Iya. Tapi saya percaya saudaraku mendatangkan kebaikan ya semuanya. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan sukacita, mendatangkan perubahan. Ini tekad kita malam ini. Haleluya. Saya renungkan itu, terima Tuhan, terima kasih. Harus tanggalkan itu. Kami tak mau takut Tuhan. Takut nanti berkati, kadang-kadang takut gak punya masa depan, takut anak nanti begini, jangan saudaraku. Itu beban, iblis yang membuat beban itu pada kita supaya kita menjauh dan menyeret dari hadirat Tuhan. Mengatakan begitu bahwa begitu merintangi kita dan berlomba. Saya baca bahasa Karonya seluruh saudaraku. Tadi saya renungkan ini ayat 2 ini. Ya. Keempat Yesuslah kita natap. Haleluya. Keempat Yesuslah kita natap. Kita tak firman-Nya. Amin. Engkau berkata Tuhan, sekali-sekali kau tak pernah meninggalkan kami. Tatap firman-Nya. Tuhan, kau berkata tak kau biarkan kami yatim piatu Tuhan. Haleluya. Engkau Bapa yang baik. Tatap firman-Nya saudara. Tuhan, kau berjanji bahwa masa depan ada di tangan Tuhan. Tuhan, tatap firman-Nya. Kalau terenungkan itu, sebab ia mesumbul ras tujun kini terkental. Sumbul, hulu. Saudaraku, ini juga seperti baca komik. Haleluya. Satu persatu kita renungkan ayat ini, dikatakan bahwa igang kena menanami kiniseran i kayu salib
di kayu persilang. Tapi dadankan keriahan sinimai iya. Lanai i ukurina mele. Lanai i ukuri Tuhan Yesus iya mele. Belah anak kue sikap pagi. Orang tua ada kamu. Aku bila sempat kami lagi dah nandeku bawa norong-norong yang sayur. Arah pasrah. Sayur do. No game adina menmama lu ada sayur duningan. Nah, gulen dosen. Lalu suka ada sekali. Lalu itu mama apa game? Di kayak di. Udah tak mami dia dekat. Nak kena dekin. Gang kena lalai mele iya saudaraku. Belah anak kue pagi ulah musui nanti. Belah anak kue sikap bagi masa depan nanti. Yesus kata kena igeng kena mele. Saudaraku, abang nggak malu di persilang sana. Amin. Di kayu salib sana, telanjang di situ dia. Haleluya. Nggak ada harganya lagi sedikit pun. Ya. Igeng kena mele dan dekam. Deh Tuhan Yesus. Ena gengsi tegak umur bui pi. Mengelai tak maju. Susah kita tapi gengsi. Ada di postingan berkat seperti misalnya di Facebook. Keren tapi kere ini. Bedanya cuma N. Keren tapi kere. Bedanya N. N kayak ngutang. Misalnya kalau keren tidak ada utangnya. Itu pasti. Keren tidak kuja. Tapi hasilnya kayak ngutang nih gini nih. Mele iya. Kita kan kayak susah padahal kalau dia renungkan bahwa dia bukan orang susah, dia nak Tuhan kok. Maka saya ingat dulu kata pastor, kamu akan diberkati. Siapa berkat itu? Kita sendiri berkat ini. Nah. Renungkan, kita sendiri berkat ini. Maka dikatakan igeng kena mele. Saudaraku, ini orang tua yang luar biasa ini. Orang tua luar biasa ini. Untuk mengekep anak igeng kena gabok teh. Las udah ngemo selamatan belah anak ke sikap teh. Saudaraku, igeng kena mele. Lalai i kurina mele. Mate i kayu persilang. Janah gundari kundul ia arah kemuhun kursi kerajaan di badan. Haleluya. Luar biasa Tuhan Yesus saudaraku. Kadang-kadang kita melihat orang berhasil, tapi enggak lihat kita bagaimana perjuangannya. Ini susah. Alah sikap naring enggak lagu. Oh, mantap banget sikap naring. Lah dah lagu ada perjuangan nih bagi. Lainnya perjuangan ni dekam. Mon manpe terancam. Mon ikan nasi dia tutung. Macam dia perjuangan tapi hasilnya kai. Iya, amin. Maka dikatakan dia kulihat bahwa janah gundari kundul ia arah kemuhun kursi kerajaan di bata. Telu. Ukurilah uga belinna kini seran Yesus. Ukurilah ni. Ukuri. Kaya kasi ukuri usuri ya saudaraku. Ukuri ini. Ada bahasa Indonesia ada coba kita lihat lagi. Ayat 3. Ingatlah Nina. Ada ingat rekam istilahnya ya. Jangan bandu pisau deh. Oh sih ingat. Jah. Bestroh lemari tak jah. Ada ukuri ini rekam. Bagi kena dendam. Pernah kita merasa dendam semua kan? Dendam. Saya pernah dendam sekali sama orang tua saya. Mulai dari SMP sampai saya besar sebelum orang tua saya dendam. Saya ukuri dalam anak ke pagi. Ada yang bagi kugala. Ulah macam kidah bala nanti. Ku pegas naring. Saya ukuri dalam. Ayolah kipang bagi akurat berah pudi. Ukuri dalam beda ingat dia saudaraku. Syukurilah. Kita ingat lalap. Makanya kadang lebih enak juga kadang-kadang bahasa karena itu. Ukuri yang ada itu lu nih. Ingatlah selalu akan dia. Di
Joshua pasal 1. Kita buka sebentar. Joshua 1. Joshua 1 ayat 8 mulai. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ada bahasa kerana kali ukuri nakange. Ukuri Alkitab Sebab nakan gegah ta. Ada baca kitab penguita kurang. Aku lemah Aku lemah. Ya lemah lah kalau nggak makan. Coba kalau makan pagi, siang, sore, pagi di buku pesan. Bersemuan berbagi di grup bertukaran. Siang baca, pagi-pagi ada tuh baca. Kurasa ukuran tebelah bodoh. Pasti tertuju kepada firman. So, apa yang kamu ukuri, kan ekspresi itu. Udah pasti saudaraku. Itulah pantulan daripada hati saudara. Apa yang Anda pikirkan. Jadi bagaimana tahu tindakan orang itu? Bagaimana kita tahu pikiran orang itu dari tindakannya, dari sikapnya. Kita kau ukur nih kalau kita kira arah perubahan Anda, oke? Maka dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Berarti ada dulu renungan kita sebelum kita bertindak, saudaraku. Itu jelas itu. Pagi-pagi bangun kita renungkan firman. Berikan saya firman Tuhan. Kalau Daud katakan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Supaya kami belajar menghitung hari-hari. Angkat tangannya, daku Tuhan. Haleluya. Kemarin hari Selasa itu kemarin saya bangun pagi-pagi, saya dengar suara bapak salom. Padahal bukan bapak yang ngetok pintu, tapi saya dengar salom. Berarti Roh Kudus yang mengingatkan, salom, bangun, salah gitu kan gitu. Salom dan pagi ya. Puji Tuhan, bangun. Buka isi PDT, hanya berdoa. Jadi renungkan itu. Sebelum bertindak, sebelum bekerja, sebelum memilih sesuatu, renungkan saudaraku. Tuhan, apanya maumu gitu? Apanya kehendakmu Tuhan? Renungkan siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Amin. Iya, saudaraku. Ekspresi kita, binatang pun tahu, anjing pun tahu, ular pun tahu, burung-burung di udara sana pun tahu. Ekspresi kita, kenapa? Dilihatnya, ini beda ini gitu. Tanaman kita pun seperti pastor kata, tanaman kita pun kalau dilihat kita ekspresi firman, senyumnya dia. Tak senyum kalau kita jumpa kita kalau sana. Mungkin orang sini tak ada muka yang dengar, sedih-sedih kejual, cari tekan. Tapi haleluya diberkati kau untuk senang teme. Iya kan semangat bertumbuh. Ya. Cepat. Berbuah kita ya. Kekeken. Anggur Tuhan teh. Saya akhirnya katakan segala yang bernapas memuji Tuhan. Amin. Jadi banyak hal yang sederhana kita praktekkan. Makanya dikatakan sini dengan demikian engkau akan berhasil, engkau beruntung nih saudaraku. Inilah kita beruntung. Anda belum beruntung, kerja sekali. Anda belum beruntung. Saya aku kering. Karena ada orang lalu katakan, pekekeri arang anakku, besiai perlu tumbe ini. Sidang lang ada Hindu, lor langkah teningkelah, lor langkah nari. Apa? Renungan kita tadi saudaraku. Nggak jalan pakai otak, nampak ini pas kamu akal. Aku memegati Tuhan itu mau kasih sadar itu. Ada musuh ini, karena perlu lahirkan kembali. Amin. Lahir kembali di firman.
Janganlah engkau memperkatakan, jangan lupa nih tadi ya, jangan malam. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini karena apa? Joshua menghadapi peperangan. Musuh ada di depannya, dan musuh itu nggak sebanding. Lagi bagi kau ya gelangnya tidur ya, oh coba kan ya. Bandir ronde dan dengan sesri gelangnya nggak lah masalah. Ini musuhnya luar biasa. Israel 10, musuhnya 100. Begitu yang kita hadapi zaman ini, saudaraku. Makanya jangan santai, seperti pastor katakan tadi, berperang nih kita selalu. Maka dikatakan tadi, jangan kau lupa. Tadi. Bukan katalah kata kuberitahu kepadamu, kuat karena teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Memang kalau untuk beralih ke satu perubahan yang nggak biasa, memang perjuangan. Perjuangan itu ada satu pekerjaan yang kita kerjakan terus. Lalu ya alih pekerjaan yang kita dekam, latih. Karena nggak biasa lagi. Tapi itu dimaunya oleh Tuhan. Tapi maunya itulah kita terus kerjakan. Udah pun nggak ada sini itu ada terkerjakan. Jangan saudaraku. Kalau udah lubang itu dibuat itu jatuh sekali, jangan lagi lah situ lewat. Jangan lagi pijak. Lompatlah. Karena nggak bagus itu. Mengatakan janganlah tak kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya, Tuhan Yesus. Kalau saya renungkan ini saudaraku, Allah menyertai engkau bukan hanya ke ladang, bukan hanya ke pasar, menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman ini, kata Tuhan Yesus. Saudaraku, janji Tuhan sekarang dan akan datang tetap sama. Amin. Maka dikatakan, aku menyertai engkau. Tapi iblis katakan, enggak itu. Buat saja kayak gini. Kita katakan lagi ide-ide di situ. Allah menyertai aku. Allah menyertai aku. Ucapkan itu firman. Biasakan itu. Kemarin saya tarik makna-makna semua dari perkataan. Kalau Islam sana pun bisa menghafal ayat-ayat satu pasal. Karena sering diucapkannya itu. Saya ucapkan Tuhan menyertai aku. Amin. Kerjakan haleluya Tuhan menyertai aku. Amin. Kenapa? Karena kita rasakan bahwa Tuhan itu hidup dalam hati kita. Hidup dia. Kalau dia apa-apa, kita anak, papa dan anak, kan komunikasi baik kan? Haleluya. Maka Pak, begini Pak. Awalnya kita yang masalahnya. Maka Pak kita kamu ganti. Itulah komunikasi yang baik. Dan Tuhan sangat senang seperti itu kepada dia. Senang saudaraku. Kadang-kadang contoh-contoh kecil tuh pedagang bagi kita. Kalau kita teliti itu, perkara kecil, ini Tuhan, kita nggak sadar sih. Pas kapan Tuhan itu. Pagi kita tambahi Tuhan yang kan tergalang. Amin. Saya yakin saudaraku. Haleluya. Dan saya rasakan itu dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan. Sertai aku Tuhan di kemudian. Iya, tapi itu jangan untuk kau semua kata lagi gitu. Amin Tuhan di kau begini. Ngomong saudaraku. Kalau mulai kita ajak dia ngomong, pasti ngomongnya terus itu. Bagaimana kami Tuhan. Karena kalau si begini pusute. Amin. Bagaimana Tuhan kita begini. Ada satu bang ngomong. Rasakan pasti kalau mulai bangun akrab dengan Tuhan. Selama bikin kau bahaya pedagang baik tangan tuh. Haleluya. Segar kita. Tapi la kontak, la jaringan ke Tuhan, lelet kaya yang berat. Untuk jalan. Gua yang diberkati ya men. Begal kita merenungkan. Lalu Joshua memberi perintah kepada pengatas pasukan bangsa. Itu katanya. Terus nanti. Kita kembali ke Ibrani. Berarti dari sini soal tadi dikatakan ukurilah. Renungkanlah, ingatlah itu. Ibrani 12 kali. Ayat yang ketiga tadi dikatakan bahwa inilah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa.
anak Tuhan tidak ada putus asa. Amin. Nggak ada, iya. Dan nari langkah nari. Momea bagi saja nih. Mungkin bagi nasibku. Itu bahaya. Mau bagi nasibku ini tidak gam. Seolah lagi Tuhan di situ. Nasib bukan orang Kristen, saudaraku. Ada tangan Tuhan berkat melimpah. Haleluya. Glory. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mensusurkan darah. Belum cuma capek, ya capek lah. Ya. Kalau darah belum ini, satu bunting belum ini darah kita keluar dipotong belum ada apa di sisa belum. Kalau Paulus sudah berani berkata mensusurkan darah, hampir mati selalu dilempari lah, dia nggak dibuang ke jurang lah. Nah, bagaimana dirasakan? Udah dengan Allah nih, saudara. Kita masih jauh karena kita bukan di zaman lain seperti itu. Kita dibuat zaman istimewa zaman ini, saudara. Dan itu bang kita hargai betapa kita lewatkan kasih karunia Tuhan. Kata ingatlah selalu kan dia. 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Amin. Ini yang seringkali kita kerjakan, saudara. Haleluya. Kita lalaikan itu. Kita biarkan bekerja dalam ibadah, dalam persekutuan, dalam berkeluarga. Apa yang kita lalaikan, anggap enteng selalu. Sama seperti dikatakan Nabi bahwa ada satu pohon di situ, buah pohon jagung. Lalu ada rumput yang menjalar di situ. Lalu orang rumput ini berkata, bikinlah sedikit dramanya di sini. Numpang hati saya kerja ya. Oke. Langkat. Bersama aku lebih aja ya. Ya lah, nggak apa-apa. Anggap enteng ini kan? Padahal ini musuh ini. Bahaya ini kalau biarkan. Lalu, besok lagi, ku pegang aja dulu ya. Maka, lilit lagi satu lilitan. Nggak apa-apa. Anaknya berbahaya itu. Lihat, musuh ini datang. Kita selalu bilang, nggak apa-apa. Agak enteng selalu, itu yang paling ngerikan. Malah itu mencekik itu. Saudaraku, musuh pun zaman ini seperti itulah kepada kita sekarang. Sekali, ya nggak pun sering ibadah, nggak masalah itu. Kalau kebiasaan yang baik itu kadang-kadang ditinggalkan sedikit, lama-lama yang salah itu menjadi enak dia. Lama-lama jadi enak, udah jadi ada kebenaran dia gitu. Maka kata sini janganlah anggap enteng, jangan anggap enteng nasihat, didikan Tuhan, tapi respeklah selalu. Walaupun kadang-kadang ditegur seperti hati kita ini belas berga bagi gelam, belas berga bagi kena latang, betul kena latang, kena lau, musui, kena angin musika, lapi kena angin musika, gak pernah tentang. Kadang-kadang tegur Tuhan kita melalui hambanya, saudara kita kadang-kadang melas memang pusuhe. Karena ajaran, nasihat, yang bergerak adalah daging. Coba kalau bergerak hati. Terima kasih Tuhan. Atau terima kasih saudaraku kita. Tuhan, berarti kelengkap tidur dengan aku. Nasihat tidur aku. Seringkali tangkap dengan pikiran. Dengan daging ini, kau rupanya gimana Kim? Padahal itu firman. Amin. Makanya jangan anggap enteng jadikan Tuhan itu. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Saudaraku, terima kasih firman Tuhan zaman ini bagi kita. Terima kasih, saudaraku. Terima kasih atas Tuhan berbicara kepada kita sudah beberapa hari ini. Luar biasa berkatnya. Luar biasa. Kalau kita renungkan saja itu, kita praktekkan itu, kurasa kacamata ini pun langsung melihat hasilnya. Haleluya. Maka anak Tuhan engkau. Pas katakanlah enak ini. Lanai bacinari yang bantah. Kenapa? Kita terima nasihat, kita terima teguran,
kita terima firman dan kita respect kepada hal-hal kecil, maka yang besar pun akan diberikan hal yang besar. Haleluya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihi. Haleluya. Amin. Saudaraku, Anda dikasih Tuhan, saudaraku. Saya dikasih Tuhan. Kelang dari Tuhan. Gengken namanya. Haleluya. Masa hati saya tertusuk itu. Gengken namanya. Mungkin nanti itu apa lah tertukar baju dengan anak yang baru begini itu. Gengken lah begini. Layak kan dia pakai dengan anak itu. Bagian lebih daripada manusia, kasih Tuhan itu kepada kita. Haleluya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saya baca bahasa Karo sebentar di sini. Bahasa Karonya ayat 5. Lanaikin ingat lu pengajaran si katakan di bata membantu selaku anak-anak. Nah naikin ingat dulu. Berarti gue lupa. Kenapa lupa? Karena sudah keluar daripada firman itu. Udah keluar dari situ. Udah keluar dari hadiran. Bukan lagi tinggal di hadiran. Udah diseret dia. Kadang-kadang salah pun dia nggak lagi anggap itu salah. Itu paling mengerikan. Benar kak gue katakan. Padahal salah. Kadang gue benar. Itu paling mengerikan saudara. Karena udah lupa dia siapa dirinya. Mari katakan di sini bahwa lah naikin ingat dulu. Pengajaran si katakan di bata membantu. Selaku anak-anaknya. Oh anakku, perhatikanlah. Enggak berbeda saudara. Haleluya. Kalau perhatikan katanya beda dengan hanya melihat. Nah, contohlah, apa sih kita tak pasalah bagian jeningku. Dia kena lewat. Dah nasi nunggu dia. Dah anu dengan dia si anu lewat. Dia belum dia terana. Padahal dah anu dia lewat. Kena nak perhatikan, ada perhatikan tu. Isi ngah. Dengar dengan dia. Isi gelar. Baju kai dia. Kai bapaknya. Perhatikan. Makanya katakan di sini bahwa perhatikanlah adik diajarkan Tuhan kami. Haleluya saudara. Ada orang menasihati, lalu orang yang dinasihati ini sambil jalan dia, tak dia tin. Oi kalian nak bahu oke ni nak. Omak ni orang salah dia. Bagaimana? Oi ni lagi. Elo nak pergi ke lagi. Kalau perhatikan kita duduk di situ, apa tadi? Haleluya. Dengarkan dulu, kita bilang, panas cakap ni saudara. Dengarkan lebih ni tempat dah sujang. Kenapa perhatikan kita begini? Perhatikan. Teliti di situ. Maka kita, adik ajarkan Tuhan kamu. Ulah oe saja, tapi lah jalankan. Oe. Dalam Alkitab dikatakan seperti itu. Ada dua orang anak. Satu bilang, oi pak, masih kukerjakan. Tak bilang kerjakan dah. Yang satu, enggak lah. Nanti aja tahap. Tapi akhirnya direnungkannya. Iukurin dah maksudnya itu. Iukurin dah. Apa ya kata bapak anda ini? Kerjakanlah ni dah. Tapi iukurin dah. Begitulah kita dalam Tuhan saudaraku. Merenungkan, ukuri. Makanya katakan sini bahwa perhatikanlah adik ajarkan Tuhan kamu jangan ulah kiti ukur dulu ni. Dan kau katakan kiti ukurna lah ni man berjud di atas loriah je. Loriah ya berjud. Aku kan ikut mal susu. Katakan mas nak aku bakal bersedia. Enggak nak. Ya, lama-lama kamu supaya kasih jajan ni bukan. Kau tahu kamu supaya kamu kasih jajan ni. Salah ni gimana ni jajan? Tak cocok ni. Alah berjud. Jadi ulah kita ukur tu adik ajarkan Tuhan kami dah. Dekam. Mana kita masing-masing ke sini dah. Ya begini dah. Berapa hari ni
diajarkan Tuhan kita mau keras, mau lembut segala macam. Tuhan terima kasih. Ada itu bersyukur Tuhan. Mulai kita ukur, amin. Katakan sini, adi irawaina kam. Sebab ajarkan Tuhan kala si keleng-kelengina, jana iligasna. Amin. Haleluya. Adina tak karo ligas na kam lain kam buat na libi puri. Ungkon nang kosan apa deh? Lah kerkup ligas. Aku dah ini kedung. Ligas tanda kelang. Amin. Seperti kisah yang sampaikan gembala bagi kita dulu di Laon maupun di Tanah Karo, ada seorang orang tua, anaknya pun salah, terus dibelanya. Lama-lama terus dibelanya sampai di kau listrik Pak ya. Di situ dia tahu bahwa mama bukan mengajar saya yang benar, tapi membela saya dalam hal yang salah. Baik kalau kata keleng-keleng jam bantu anak ini. Nah, jadi kita saya sama Mas kan kadang-kadang saya lihat, gimana. Satu pun kamu kalau kamu nggak bayar kulibas. Kejam kau loh, bapak mau sih semua nak. Bukan kejam, tapi dia mengatakan ligas, ikut ligas. Dia mau salah senak nanti kelungi macam-macam, tidak ada gitu firman Tuhan saudaraku. Nanti kecilnya dia bisa kita arah, ada besar pagi kamu, ada butuh nari. Bunda kita pan ate mano, upay kita galang kam tunggu makan hati talakan. Ngeri. Kenapa? Hanya dalam Tuhan lah yang bisa ajarkan saudara. Masa kecil. Maka katakan sini bahwa sebab ajarkan Tuhan kala si iklangina, jangan iligasna, tep kala si lako kena jadi anaknya ngenca. Maka bersyukur kita kalau Tuhan mencambuk kita berbagai tantangan, persoalan. Dengan cara seperti itulah kita akan makin dekat dengan Tuhan. Makin banyak masalah, makin dekat dengan Tuhan. Ada sehat, ada kantong tembal, banci beres kena, banci lupa Tuhan. Ada yang kita sakit, mendengar kita ke Tuhan ni, akrab kita ke Tuhan ni. Ulah saya sakit dia makin akrab. Kita sehat, ada akrab. Ini kalau Kristen biasa ni, kita sakit ni Tuhan. Oh Tuhan, sekarang ikut telepon ni, lah tu kenal Tuhan. Begitu. Makin akrab tapi bukan begitu caranya, men. Mau bagaimana pun keadaan, mari kita bangun akrab dengan Tuhan. Amin. Glory, dikatakan di sini. Perdiatekelah ajarkan Tuhan kamu. Jangan ulai kita ukur modelnya. Oke. Jadi kita tahu bahwa hanya satu nasihat yang benar, itu firman. Amin. Kita orang pesan hidup dengan sederhana dan kita tahu bahwa kehidupan kita ikuti saja pun firman ini sudah tak berbeda nih. Ikuti saja firman ini. Pasti berbeda. Lalap nari ku gereja nak nih kala. Kayak dia mau gereja mengkur bukan terus nanti tem kau su. Padahal dia nggak tahu bahwa di dalam rumah Tuhan kecaplan, lihatlah betapa baiknya Tuhan. Amin. Kita berpikir berbeda, saudara. Jadi malam ini saya tidak panjang lebar, mungkin gembala ditambahkan sedikit berkatnya bagi kita. Jadi inilah yang dapat saya bagikan bagi kita semuanya. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang pernah menambahkan dalam hati kita, amin. Amin. Di nama Tuhan. Baik, kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Kita tahu apa yang harus kita doakan karena sebetulnya kita tidak ditinggalkan, tidak ada saksi. Amin. Dari mulai dulu ada saksi. Nah, kalau tadi bahasa Indonesia bagaikan awan katanya ya. Jadi mengelilingi kita. Jadi sebetulnya ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang kita melihat ada saksi. Kalau kita benar-benar perdiatekan. Tapi kalau enggak, yang salah selalu gampang kita lihat kan? Yang enggak beres lah, yang enggak peduli sama kita, yang enggak ada segala sesuatunya kaitannya akhirnya dengan pertumbuhan iman kita. Karena apa? Selalu kita tarik ke diri kita.
Tapi kalau tadi sudah diingatkan, karena ini yang dialami oleh Paulus. Paulus menuliskan surat ini kepada Ibrani, maka dia berkata bahwa ada banyak saksi yang mengelilingi kita. Sebetulnya kan perjanjian baru belum ditulis ya. Tapi perjanjian lama ada banyak saksi-saksi. Kita sudah perjanjian lama, perjanjian baru. Kemudian di dalam pesan ini pun bukan hanya perjanjian lama, bukan hanya perjanjian baru, tapi dalam pelayanan malaikat yang ketujuh pun sudah banyak saksi-saksi. Haleluya. Berarti kalau gitu kita tidak kekurangan saksi-saksi, amin. Tidak ada kita kekurangan itu. Karena biasanya kalau kita dengar kesaksian yang membangun, itu mempengaruhi kita. Kan pasti mempengaruhi kita itu kalau kesaksian yang membangun. Dan semua saksi-saksi yang tadi dikatakan oleh Paulus, begitu banyak saksi-saksi, semuanya ini adalah membangun. Karena apa? Karena sebelum pasal 12 kan pasal 11. Pasal 11 itu kan iman adalah dasar dari segala sesuatu. Kemudian di situ dimulai dengan bagaimana orang-orang yang beriman, mulai dari si Henok kan? Terus diurut sampai kepada kalau mau bahas soal ini enggak muat katanya kan? Begitu banyaknya saksi-saksi. Nah, kita pun di zaman ini sebetulnya banyaknya saksi-saksi. Karena itulah makanya begitu kita berjemaat, kalau ada 20 kita ini saksi-saksi yang baik, kan selalu melihat saudara kita ada yang membangun. Amin. Amin. Iyalah, bukan melihat saudara kita kok jadi lemah, kok jadi apa, enggak. Karena kalau di dalam Alkitab sudah dikatakan begitu banyak saksi-saksi, kapan orang ini bisa menjadi saksi? Karena mereka selaras dengan sifatnya Tuhan. Mereka ada Roh Kudus. Karena kita di zaman ini perjanjian baru, kamu akan menjadi saksi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kan itu katanya kan? Nah, jadi begitu banyak saksi-saksi ini, hanya persoalannya kayak tadi Lasi perdiatekan, enggak kita perhatikan. Ya beda tadi kalau sudah diukuri, sekedar hanya diingat, kan beda kan? Kalau diukuri, apalagi kita ukurilah ukur sing ukurindu. Iya. Enggak ada dongeng. Pikirkanlah pikiran yang memikirkan engkau. Siapakah manusia sehingga kau pikirkan Tuhan? Kan itu kata Alkitab ya kan? Padahal Tuhan dipikirkannya kita. Ilakin adil ya dilasi ukuri ukurna. Haleluya. Amin. Amin. Lewat apa kita sudah diukurinya? Lewat apa dia sudah diperdiatekannya kita? Lewat apa dia sudah begitu hatinya? Mati di kayu salib. Amin. Tidak hanya itu, dikuburkan. Tidak hanya itu, naik. Tidak hanya itu, dicurahkannya Roh Kudusnya. Bagaimana yang mengukuri kita? Maka ukurilah ukur sing ukurindu. Sing ukuri si majile. Amin. Haleluya. Karena memang ininya kondisi kita yang terjadi. Perbanding kurina na kita maka seh kita ku pesaneda. Amin. Karena perban jagoku, perban belohaku, perban liga sekolahku. Enggak lanai sada pe Tuhan tertarik. Ia hanya tertarik sebab bas kita hendak lid benihna. Makanya ukurina kita, amin. Perbanding maka berkorban ia gengkena mela. Labu ukurina mela. Apa geng? Enggak peduli dia mati. Enggak. Bagaimana orang tua, orang kita bahkan hamuraon hagabeon hasangapun idu-idulina dewa. Karena itulah makanya anak kokido hamuraon dia. Tudolo tuturuan. Amin. Hanya karena untuk anak. Amin. Tuhan juga lebih daripada itu sebetulnya. Kalau orang tua kita kan nggak bisa mati untuk kita. Kalau Tuhan mati dan bangkit untuk kita. Jadi apa yang diingatkan kepada kita pada malam hari ini sebelum kita berdoa, supaya kita menyadari sebetulnya banyaknya saksi-saksi. Haleluya. Hanya perbanlah si perdiatekan. Tapi ada si perdiatekannya, cara orang salah pun, kalau kita melihat dengan cara yang benar, itu bisa jadi berkat. Juga, aku baca sih bahan bagai Alkitab yang bilang, lewat aku, kulihat ladang orang malas. Pagarnya pun sudah berantakan, semak duri. Tapi apa katanya kan? Kutarik pelajaran. Kan itu katanya kan? Di dalam Amsal itu, lama berbandahnya, si bang sepuluh Jumai, imu tu kali, laulit kotak nabe, udah jadi begitu kita. Harusnya begitu kita lihat itu, kita tariknya pelajaran kan? Itu makanya saya senang bilang jangan salah melihat orang salah. Kita ini sudah terlampau banyak kita kalah ngisi salah, ikutkah kita salah? Karena
Ini suka atau tidak suka terjadi kepada kehidupan kita. Harusnya orang salah, kita nggak ikut salah, dan akhirnya kita bisa menolong dia karena diajarkan kepada kita, bencilah pakaiannya, bukan benci orangnya. Bencilah perbuatannya. Orangnya, jiwanya kita kasihi. Amin. Amin. Jadi itu yang menjadi sesuatu yang harus kita latih, karena diingatkan kepada kita, bukan tidak ada contoh. Akhirnya dikasihnya lah yang paling besar. Siapa itu? Yesus. Dia meninggalkan kemuliaannya, kemudian akhirnya dia abaikan semua kehinaan. Gengken namela, lawi kuri namela. Haleluya. Cemana? Masih kita gengken ya? Kalau kita beribadah, kalau kita berkorban, amin. Haleluya, yang mananya ini? Masih kita pertahankan ya? Iya, aku pokoknya dilakin bagi ukur kundai, ya, pokoknya aku lah begitu. Kita lahir ke dunia ini pun lah baca perban ukur, amin. Haleluya. Tapi kadang-kadang memondakan tanpa sadar kita. Iya, dilas seperti enggak aku pikirkan ini, pendapatku ini diterima, pokoknya enggak mau aku. Enggak, kita sudah bertobat dari situ. Karena Paulus bilang, adapun hidupku bukan aku lagi. Haleluya. Amin. Jadi kita yang sudah makin bertumbuh, makin dewasa, apalagi selalu saya katakan, kita yang apalagi sudah di atas 60-an ini, kujanari kita lau sih, amin. Dia surdung nih hau dia doh. Kalau yang mulai saya pikir aton, baru, enang memang mora lebih pikir hukum kesian. Dang bekan? Pak tapu, nang mamora lebih pikir ho? Dang bekan, mamora di bagas sapor siapa do kan? Begitu dah. Tapi kalau kita masih kayak aku ini kupikiri, macam nanti supaya mobilku ganti ini Pajero. Orang teriwas pun masih bagus kok, ya kan? Rupanya yang salah di situ, ya kan? Nggak lagi ada dipikiri hal-hal yang seperti itu. Karena kalau Tuhan mau sediakan lebih dari Pajero berbisnisnya dibikin Tuhan. Karena itu makanya dikasih orang semua berbenem Cadillac. Macam mana mau aku pakai Cadillac ini? Tetangga aku pun cari serapan pun susah katanya kan? Ada orang kasih berkat sama dia. Karena dia hamba Tuhan juga. Mia di hamba Tuhan diberkati dah kamu. Cadillac diberikan kalah. Makanya beda kita punya hamba Tuhan di akhir zaman ini. Amin. Kita tahu itu buah sulung kita di zaman ini, berarti di ladang ada yang seperti itu juga. Amin. Karena itulah makanya dia hanya kelas 7. Kemudian saudaraku yang dikasih, latar belakangnya pun tidak dalam kondisi yang kaya, orang tuanya. Tapi karena tadi, begitulah caranya sehingga Tuhan bisa memberikan kepada dia peduli kepada orang-orang yang susah. Karena kalau kita nggak pernah ngalami susah, susah juga ya kita peduli sama orang susah. Ya kan? Iya. Susah lah. Tapi karena kita punya pengalaman susah, akhirnya itulah membuat kita peduli kepada orang yang susah. Supaya, kan ada dikasih contoh seperti itu. Kau lihat itu, jangan seperti itu kau nanti. Nanti kau nggak jadi apa-apa. Tapi ada ibu, kau lihat itu. Kalau dia seperti itu, bagaimana kau supaya bisa nanti menolong dia? Coba, Min. Berbeda nggak itu? Ibu ini bilang, satu ibu bilang, jangan kau seperti itu, susah nanti kau. Pokoknya nggak usah kau seperti itu. Oke, satu ibu. Satu ibu, oke, jangan seperti itu. Tapi kalau boleh, bagaimana kau supaya bisa menolong orang itu jadi nggak seperti itu? Mau berbeda? Kita kadang-kadang hanya bilang, jangan kau seperti itu, udah cukup. Enggak, kita enggak saja tidak seperti itu, tapi kita bisa menjadi berkat bagi orang itu. Kenapa? Karena banyak saksi-saksi. Amin. Diceritakan terus saksi-saksi, kita renungkan itu, lau kering-kering baca kita mendengar. Saking merenungkan banyak saksi-saksi. Tapi berban syukuri, iya. Kamu kebagian edaku aku bangku. Kamu kebagian senang aku. Kamu kebagian iya ya, aku susah medeng. Mimpi pun akhirnya mimpi yang gak bagus ya kan? Sampai coba merenungkan berkat firman Tuhan, iya diangkat kita ke dalam pertemuan, muji Tuhan kita di situ, haleluya. Karena apa? Karena ini banyak mimpi, karena kebanyakan ngomong juga bisa banyak mimpi nih. Tapi lalu artinya. Tapi kalau kita ada di dalam posisi yang benar, sehingga tadi apa yang diingatkan, anak yang dikasihi itu akan diperdulikan. Enggak dimanja anak yang dikasihi. Anak yang dikasihi dihajar pada waktunya dan tidak menginginkan kematiannya.
Tetapi adalah bagaimana supaya anak ini suatu saat sadar bahwa dia dikasihi. Inilah kita yang kurang sadar. Sebetulnya kita dikasihi Tuhan. Tolonglah dulu renungkan, saudaraku yang kasih. Pernahkah saudara pikir, Tuhan, sayang kali rupanya Tuhan itu sama aku? Gimana? Apa enggak kita akhirnya saudaraku yang kasih berbuat sesuatu? Amin. Istri pun kalau tahu dia, sayangnya rupanya suami itu. Kok baru tahu ya? Haleluya. Halo. Ya. Kan harusnya kan saudaraku yang kekasih disadari. Dan apalagi kita sudah makin sadar bahwa kita disayangi Tuhan. Makanya orang denominasi bilang, sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Tuhin, pernah ya disayangi Tuhan dia. Kitanya baru pas ini disayangi Tuhan. Di antara kita ke pesan ini, dan di pesan ini kita bisa mendapatkan iman pengangkatan karena kita mempelai wanita. Baru itu tahu kita bahwa kita adalah sayangnya karena kita adalah istrinya. Tapi kalau kita nggak sampai merenungkan seperti itu, ya kita pikir sayang-sayang begitu saja. Ini enggak. Ini bukan keleng-keleng kayak gitu. Iya. Kalau orang Sembadungun bilang, holong-holong bodat. Titeng-titengun bodat katanya kan. Cuma kalau holong-holong bodat, saudara yang kasih ya. Jadi kita perlu menyadari kenapa kita tidak merasa banyak saksi, karena kita tidak masuk ke dunianya itu. Amin. Tapi kalau kita masuk ke kondisi dunianya seperti itu, barulah kita sadar, banyak kali rupanya saksi-saksi. Haleluya. Kadang-kadang, saudaraku yang kasih, di sekeliling kita, entah pergerakan daripada cacing pun, pergerakan daripada burung, pergerakan apapun, bisa jadi berkat sama kita ya kan? Kalau kita dalam posisi yang benar. Tapi kalau kita dalam posisi yang gak benar, baca kali-kali biji mengganggu. Salah, keri-kerina. Woi, apapun jadi salah. Tapi kalau kita dalam posisi yang pas, ada di dalam kasih karunia-Nya, semua. Karena itu makanya kenapa orang berani bilang, saudaraku ingat, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dari mana dia tahu kalau dia nggak pas dalam posisinya, amin? Tapi kalau nggak tadi dalam posisi yang pas, bagi kena latang daing, gua akan kena latang. Gua kena teng-teng. Jadi tadi kita pas-pasan ini gua kena teng-teng. Beribadah latang teng. Hartoto latang teng. Muji Tuhan ke latang teng. Tapi di Merawa sorana, ku karihandai betrokam. Tapi di Rendeng ngatakan amin saja, Pe. Tapi di Merawa, kita sirlajar, amin. Kita sirlajar. Karena sebetulnya makin sederhananya kita ini, enggaknya kita saudaraku yang kasih makin dibutuhkan harus kompleks-kompleks. Sebetulnya kita belajar, tapi Tuhan mempunyai kemampuan kepada kita memberikan seperti itu tadi. Banyak saksi, amin. Haleluya, pandang dia. Haleluya. Kan karena mandang dia kan, melihat dia. Ingatlah selalu akan dia. Kemudian biarlah matamu tertuju kepada dia. Jadi kalau mata kita hanya tertuju kepada Yesus, haleluya. Karena itu makanya anak sekolah minggu itu bilang sama mamanya, Mak, katanya Tuhan itu besar. Macam mana ya Tuhan yang besar itu? Kau tanya aja guru sekolah minggu. Macam mana jadi Injil yang kelima? Amin. Padahal sebetulnya ibu jadi Injil yang kelima kan? Tanya aja guru sekolah minggu. Kayak guru sekolah minggu. Tante, guru sekolah minggu, aku mau tahu besarnya Tuhan kita itu macam mana besarnya. Bisanya kita lihat. Mulailah guru sekolah minggu pun sudah mulai, ini pertanyaanmu macam mana ini katanya kan. Mama aku tadi suruh, gitu kan. Oh mama yang suruh, kalau gitu tanya aja lah pastor. Udah itu disuruh lagi ditanya pastor. Pastor pun, kau pertanyaanmu ini macam-macam aja. Belum giliranmu itu, belum waktunya itu katanya kan. Coba kalau sebagai pastor menjawab seperti itu kan, kan berarti pastor pun nggak pernah ngeliat. Karena mamanya tadi nggak ngeliat, guru sekolah minggu pun nggak ngeliat, pastor nggak ngeliat. Suatu saat sama opungnya lah dia naik perahu, ya kan? Satu danau. Begitu dilihat dari opungnya ini apa, pelangi, meneteskan air mata dia langsung. Ini cucunya ini pun semangat dia ngeliat, macam mana gini opung gini kok nangis gitu ya kan?
Baru akhirnya opung, bisa nggak aku nanya? Bisa. Tempuh katanya kan? Kayak gini katanya kan? Iya, aku tanya mamaku lali jawaban. Kusungguh guru sekolah minggu lali jawaban. Pastorku bekusungguh lali jawaban. Itu gunanya tua, men. Emang kita sungguh metua-metua, adalah baci jawab kari komputer. Iya, aku lah ikut tuh. Halo, opung-opung ini. Ya ini soalnya pedangnya kesana kemari nih. Iya. Kenapa gue dulu? Iya, jadi jangan kita opung-opung nggak tahu kita satu apa pun memberikan jawaban kepada kempu kita. Gondekah kita bas pesannya. Amin. Baru dibilangnya selama hidupku selalunya kulihat Tuhan. Lihat itu kiri kananku semua ada Tuhan. Kenapa dia bisa lihat Tuhan? Karena dia ada dalam kondisi yang pas. Amin. Kalau dia nggak dalam kondisi yang pas, nggak bisa itu. Jadi harus opung ini yang bisa menjawab itu. Karena opung ini punya pengalaman dengan Tuhan. Jadi kita pun kalau nggak punya pengalaman kita dengan Tuhan, lanai baci kita jadi saksi. Kakin man saksikan. Iya, guru aku gereja lah, aku anggap ikai khotbah handai. Muka kita. Melanai jadi berkat kita ya kan? Tapi begitu kita saudaraku yang kekasih benar-benar hidup seperti itu, enggak pun kita ngerana, halo kita sudah jadi saksi. Amin. Di malam hari ini, mari ini doa kita dulu. Ini yang kita mau sungguh-sungguh supaya bisa kita lihat adanya saksi. Kemudian jangan lagi hanya kita melihat ada saksi. Bisanya kita supaya dilihat kita jadi saksi. Amin. Karena itu pandang saja kepada Yesus. Karena apa yang saudara lihat mempengaruhi enggak? Pasti mempengaruhi. Saya sudah beritahukan kepada saudara, kalau ada sini makanan kita saudaraku yang kasih berbagai-bagai disediakan, kan begitu kita lihat itu, apalagi saudaraku yang kasih masih panas dia, kita cium sudah mempengaruhi selera makan kita ada kan? Kan karena kita dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, apa yang kita cium, dan begitulah saudaraku kita berhubungan dengan Tuhan kita yang hadir pada malam hari ini. Dia hadir, amin. Saudara percaya 2-3 orang berkumpulannya dia hadir. Karena itu mari kita ambil keuntungan dari kehadirannya. Lewat tadi apa yang sudah dijelaskan kepada kita, satu hal tadi, igengken namela, labu iukuri namela, perbankai kelengkal atena kubas kita. Gundari teh mengertinya kita bahwa kita dikasihi. Ini dulu. Karena kalau kita mengerti bahwa kita dikasihi, maka dalam kondisi seperti apapun saudaraku yang kekasih, kita bisa terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan. Amin. Baik, kita siapkan pujian supaya kita berdoa.